Hai. Hai, kenalin, nama aku Rory Novena Silitonga. Aku dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Tujuan aku bikin video ini yang pertama itu buat menuhin tugas mata kuliah kode etik. Terus yang kedua buat ngasih tau teman-teman semua apa sih kode etik yang dilanggar dalam film yang akan aku bahas kali ini. Stay tune ya guys. Oke, kali ini aku mau ngebahas film berjudul 50-50, dimana film 50-50 ini bercerita tentang seorang pria berumur 27 tahun bernama Adam Lerner. Dia itu hidupnya bisa dibilang so-so, kayak punya pekerjaan tetap, punya pacar, punya sahabat-sahabat, punya orang tua masih lengkap. Terus kisah ini tuh bermula pada saat Adam Lerner ini, biasa dia kan jogging tuh tiap pagi jogging. Jadi dia tuh pas udah selesai jogging ngerasa kayak sakit banget di punggungnya ini. Jadi dia pada hari itu juga memutuskan buat pergi ke dokter. Pas dia sampai ke dokter, dokter mendiagnosis dia dengan sakit kanker tulang belakang atau biasa disebut bahasa medisnya schwannoma neurofibrosarcoma. Mendengar diagnosis dari dokter, Adam ini kaget. Kok bisa? Dia nggak ngerokok, dia nggak drugs, nggak macam-macam, hidupnya sehat-sehat aja. Tapi dokter bilang ini bisa aja karena keturunan, bisa aja karena dia salah tidur atau apa gimana gitu kan. Terus akhirnya dokter memutuskan buat si Adam ini untuk menjalankan kemoterapi sama buat pergi konseling supaya biar, karena kan kalau orang yang tiba-tiba kena kanker gitu kan, didiagnosis kena kanker padahal dia nggak, hidupnya tuh sehat-sehat aja segala macam kayak Adam Lerner ini, mereka biasanya bakal kena stres, depresi gitu, nggak tahu harus gimana. Jadi dokter juga nyaranin selain kemoterapi, Adam ini harus pergi konseling. Adam menurutin semuanya kata dokter. Akhirnya pas sampai di rumah, dia nyari tentang si sakit kankernya dia ini. Dia nyari itu tentang survival rate, keselamatannya gitu kan. Jadi dia nyari di internet itu, di situ survival rate-nya itu cuma 50%. Di situ bikin dia tuh makin stres, dia bingung harus gimana, dan akhirnya dia pergi ke konseling yang disarankan sama si dokter ini. Pas udah pergi konseling, dia ini kaget nih pas dia ngetok pintu, dia nyari di sini tempat konselingnya ya katanya. Terus di situ itu cuman ada cewek muda. Dia langsung kaget, dia berdiri, dia nanya nyari siapa, dia bilang. Terus Adamnya bilang saya lagi nyari dokter McKay. Terus dia kaget nih, oh kamu Adam Lerner ya, saya dokter McKay, panggil saja saya Catherine, katanya gitu. Terus akhirnya si Adam masuk, terus duduk, terus bilang, aku kira dokter psikolognya itu sudah tua, udah rentan, pakai baju rajut segala macam gitu kan. Terus dia cuma ketawa-ketawa. Terus Catherine ngejelasin posisinya di situ, yaitu sebagai mahasiswa tingkat akhir lagi studi juga di situ buat ngambil gelar S2-nya dia. Jadi dia berperan situ sebagai psikolog buat nge-counseling pasien-pasien yang kemo, yang kena cancer, yang ada di situ. Jadi Adam ini kena sakit kanker ini belum ngasih tahu ke orang tuanya. Hari itu juga dia belum ngasih tahu, dia tuh butuh waktu sekitar 3 hari buat ngasih tahu ke orang tuanya dia. Jadi dia bikin seperti pesta kecil-kecilan gitu, makan malam di rumahnya dia. Dia ngundang orang tuanya dia, mama papanya. Terus dia ngasih tahu kalau dia kena cancer. Mamanya di situ kaget, sedih, bingung juga. Mamanya terus bilang tiba-tiba mau ngerawat si Adamnya ini. Terus Adam bilang, gak usah, jangan, karena posisinya bapaknya Adam ini sakit Alzheimer. Jadi masa ya kan, kasihan mamanya ngurusin Adam sakit cancer, ngurusin juga bapaknya sakit Alzheimer kan. Terus Adam bilang, aku punya pacarku kok, Rachel bisa ngerawat aku katanya. Terus Rachel juga bilang, iya tenang aja, aku bisa ngerawat, bisa ngantar jemput Adam pergi kemo, pergi konseling gitu. Terus mamanya bilang, oke, mau percayakan Adam sama Rachel supaya Adam bisa sembuh. Tapi Rachel ini bohong. Dia bilang mau ngantar Adam lah segala macam. Iya, dia ngantar. Awal mulanya dia masih ngantar, cuman dia nggak mau ikut masuk ke dalam rumah sakit
karena dia bilang bawa vibes yang buruk gitu buat dia, karena dia kan seorang seniman gitu kan. Terus lama-kelamaan dia ini suka lambat jemput, kalau di telepon tuh nggak diangkat, masuk ke voicemailnya dia. Terus kalau pulang kerja juga suka larut malam. Ya gitu pokoknya, dia tiba-tiba berubah gitu semenjak Adam ini sakit kanker ini. Habis itu keesokan harinya Rachel ini izin sama Adam mau pergi ke pameran seni gitu. Terus habis izin itu Rachel pergi. Nah, di situ di pameran seni itu dia itu ketemu bukan dia sih yang ketemu, si Kyle, si sahabatnya Adam ini ketemu sama Rachel. Tapi bukan sama Adam. Dia ketemunya Rachel sama cowok lain. It's his girlfriend. Di situ Kyle tuh kayak I got you bitch gitu kan, kayak aku udah tahu nih si cewek ini fishy banget, kayak aneh gitu. Terus akhirnya dia foto, dan pas dia foto itu pas mereka lagi kissing, ketahuan dia selingkuh sama itu cowok. Jadi akhirnya dia pulang. Terus si Rachelnya ini juga pulang. Pas sampai, ternyata nih Rachelnya sampai duluan nih di rumah. BTW Rachel nih tinggal satu rumah sama Adam. Pas sudah sampai duluan nih Rachel, terus nggak lama ada yang ngetok nih pintu, terus tiba-tiba masuk gitu kan. Ternyata itu Kyle. Terus tiba-tiba Kyle ngomong ini, aku mau kasih tau kamu sesuatu. Baru dia ngasih tunjuk tuh. Nah, pacar kamu selingkuh gitu dia ngomong. Terus Rachel nih pertama kayak gitu, kayak gak gugup gitu kan. Terus si Adam nih nanya, ini beneran? Dia pertama mau ngelak, kayak dia gini deh, dia ngomong gitu. Terus dia langsung ngaku, dia bilang iya aku selingkuh gitu. Terus di Adam langsung what katanya. Terus terus dia kayak malam itu juga dia ngusir si Rachel ini keluar dari rumahnya dia. Terus mereka juga putus. Dan Rachel ini pertama kayak, kamu pikirin dulu baik-baik, jangan putus dari aku minta maaf, aku heal love katanya gitu. Terus akhirnya ya udah putus kan mereka. Jadi si Rachelnya keluar dari rumahnya si Adam. Dan ya Adam makin tambah stres, tambah depresi gitu kan. Kasian gitu, udah sakit kanker, pacarnya selingkuh gitu kan. Aduh, bingung juga saya. Terus akhirnya dia balik lagi pergi konseling. Terus habis pergi konseling, dia nih ngomong nih cerita-cerita sama si Rachelnya kan. Bilang pokoknya cerita segala macam gitu. Terus Rachelnya nih ya cuman bisa ngomong, bilang kamu harus semangat, kamu harus bisa gitu kan. Dia juga bingung karena dia mungkin baru jadi psikolog di situ, jadi konselor di situ, dia baru, jadi dia bingung mau ngapain. Dia dengerin Adam cerita, dia cuma ngasih saran, dia cuma bilang kamu harus semangat, kamu itu pasti bisa sembuh gitu ya. Ya kalau cuma dikasih kayak gitu siapa yang nggak marah gitu kan. Terus akhirnya udah pulang kan, dan akhirnya buat pergi kemo dan konseling selanjutnya Adam ini naik bis. Jadi pas konseling lagi, Adam ini konseling lagi sama Rachel. Pas pulang, Adam ini nunggu bis nih. Terus pas itu juga Rachel pulang. Terus Rachel lihat Adam, bilang nanya, langsung nawarin, kamu aku antar pulang nggak? Terus Adam bilang gak usah, kasihan rumah kamu jauh dari rumahku, ntar kamu muter gitu kan. Terus Rachel nih bilang, aku nggak terima orang yang bilang enggak ke aku, jadi kamu harus ikut aku sekarang. Kayak little bit maksa gitu, cuman ya kasihan kan, masa habis kemo, habis konseling naiknya bus gitu kan. Terus udah mereka pulang di mobil ini, Adam nih bilang kayak mobil kamu nih kenapa sih kotor banget gitu kan, nggak pernah dibersihin, kamu tuh perempuan gini kayak gitu. Nah terus Rachel bilang ya aku sibuk gitu, sibuk ngerjain tugas-tugasku, sibuk di rumah sakit gitu kan, alasan. Terus Adam nih kayak, karena si Rachelnya nih bilang kalau kamu pusing atau mual atau mau muntah gitu kan, bilang aja sama aku, kita langsung nepi gitu. Terus Adam nih kayak ngerjain Rachel, bilang suruh dia bilang nepi terus gitu kan. Terus tiba-tiba Adam nih ngambil nih semua sampah-sampahnya Rachel. Nepinya tuh pas banget tuh dekat tong sampah gitu kan, ngambil sampahnya tuh. Terus dia keluar langsung dari mobil, ambil. Terus Rachelnya bilang kamu ngapain, gosong katanya. Terus dia nggak ngomong apa, dia langsung buang aja sampahnya gitu kan ke tempat sampah. Terus Rachelnya tuh kayak oke, makasih gitu kan. Udah habis diantar pulang.
Tapi sebelum si Adamnya ini masuk ke dalam rumah, Rachelnya tuh ngasih kartu nomornya dia ke Adam in case something Adam mau ngomong sama dia gitu kan. Jadi dikasih, terus Adam oke, thank you, udah masuk dalam rumah. Terus Rachelnya pulang. Terus dia ini sama Kyle pergi ke suatu tempat gitu, night drive gitu kan, sambil minum bir segala macam. Terus pas pulang, Kyle ini memang agak sedikit mabuk, cuman dia masih sadar, masih bisa gitu kan, cuman tipsi sedikit gitu. Terus si Adam ini bilang, kamu bisa nyetir, kalau nggak bisa aku aja. Terus katanya si Kyle, aku bisa, aku nggak percaya gitu kan, kamu karena kamu nggak punya SIM, nggak bisa nyetir gitu. Terus si Adamnya ini bilang, tenang aja, aku bisa gitu. Ternyata dia itu nyetir buat ngakhirin hidupnya sendiri. Dia tuh nyetir ugal-ugalan, laju-lajuan. Dia tuh nyetirnya lawan arah gitu pas mereka pulang gitu kan. Terus jadi kayak ada mobil mau nabrak gitu. Terus si Kyle-nya ini marah, terus tambah marah lagi si Adamnya ini gara-gara dimarahin sama Kyle. Terus dia suruh Kyle-nya ini keluar dari mobil pertama. Terus dia ngamuk-ngamuk gitu dalam mobil, teriak-teriak gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngambil HP-nya nih, ngambil HP. Terus dia mencet nomor titut. Terus pertama si Kyle-nya nih kira kalau dia tuh bakal nelpon si Rachel gitu kan. Terus dia marah nih, jangan kamu berani nelpon perempuan itu lagi katanya. Terus pas dia ngangkat, set, halo, yang ngomong Catherine. Dia nelpon Catherine malam itu juga. Terus akhirnya Catherine nanya, kenapa Kyle, ini tengah malam, kenapa, ada apa gitu kan. Terus dia bilang, dia kayak nanya, kamu ngapain gitu, masih bangun gini. Terus tiba-tiba Adam ini bilang gini sama Rachel, I wish you were my girlfriend. I wish you were my girlfriend. Gitu kan. Kayak ini tuh nggak boleh sebenarnya, nggak boleh, karena secara gitu kan si Catherine ini konselor dan itu pasiennya, itu nggak boleh banget guys. Terus pas udah kayak gitu Rachel bilang, udah kamu istirahat aja karena besok kamu mau operasi. Besoknya dia mau pergi operasi itu, dia diantar nih sama sahabatnya, sama si Kyle buat pergi operasi. Terus ada orang tuanya juga di situ. Pas sebelum operasi dia minta maaf, dia bilang sayang sama papa mamanya. Terus mamanya tuh kayak nggak mau ngelepas dia kan, mamanya meluk dia gitu. Jadi mamanya tuh kayak nggak mau ngelepas dia. Terus pas sudah Adamnya ini disuntik bius, dibawa masuk ke ruang operasi, mereka itu nunggu semuanya di ruang tunggu. Pertama kayaknya nunggu di luar nih karena dia kayak, aduh nggak kuat banget, sahabatku mau dioperasi gitu kan. Terus mama papanya nunggu di dalam. Akhirnya nggak lama, mungkin sudah mau dekat-dekat dia selesai operasi, Kyle ini masuk kan, nunggu juga di dalam sama orang tuanya Adam. Terus si Catherine ini juga kayak gelisah gitu, dia ini lagi nanganin pasien ini lagi konseling, dia tuh gelisah kayak, aduh aku juga pengen nih ngeliatin Adam gitu kan, pengen nungguin Adam juga. Pas udah selesai dia buru-buru keluar langsung di ruang tunggu operasi itu, dia langsung duduk. Terus di situ dia kenalan sama Kyle sama orang tuanya Adam juga gitu. Hai, nama aku Catherine, aku konselornya Adam gini. Terus nggak berapa lama dokter keluar, dokter operasinya dia. Terus bilang kalau Adam itu selamat guys. Astaga, terima kasih Tuhan. Jadi Adam itu selamat. Terus ya dokter bilang ada sedikit komplikasi gitu, cuman dia 100% bisa pulih. Jadi udah selesai. Pas di scene terakhir, si Adam ini rambutnya udah tumbuh. Terus dia sama Kyle gitu kan. Kyle ini lagi ngobatin dia pakai salep buat ngilangin bekas jahitan yang di belakangnya itu. Terus tiba-tiba tuh ada suara yang ketok gitu, tok gitu kan. Siapa nih gitu. Terus pas dibuka ternyata itu Catherine, dan ternyata mereka ngedate guys. Adam sama Catherine-nya ngedate. Catherine-nya bawa pizza, makan pizza di rumahnya Adam. Dan begitulah akhir ceritanya. Habis itu udah habis, tamat. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang kode etik yang mereka langgar, yang Catherine sama Adam langgar di film 50-50 ini. Jadi
mereka itu melanggar kode etik pasal 16 tentang hubungan majemuk, di mana Catherine ini kan sebagai seorang konselor tidak seharusnya mempunyai pasangan yang seorang pasiennya dia, ya si Adam ini. Karena kalau misalnya dia punya pasangannya itu pasiennya dia sendiri, konseling yang terjadi tuh bakal bias, bakal susah gitu pokoknya. Jadi mereka ini ngelanggar pokoknya pasal 16 di buku kode etik psikologi Indonesia, pasal 16 tentang hubungan majemuk ini. Gitu guys. Jadi kurang lebihnya begitu cerita dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terus stay safe, stay healthy. Kalau keluar pakai masker, pakai hand sanitizer juga, jangan lupa dibawa, atau enggak tisu basah yang antiseptik gitu, karena ini masih corona guys. Stay safe kalian semua. Terima kasih. Thank you for watching.